Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita senantiasa dalam rahmat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Kita patut bersyukur jikalau pagi ini kita bangun dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Allah, oleh karena penyertaan Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk ada di pagi hari ini. Kami masih mampu membuka mata kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semua hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Terlebih kami masih bisa menggerakkan tangan, kaki kami, seluruh anggota tubuh kami. Semua masih berfungsi dengan baik. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami akan mengawali dengan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama yang menjadi dasar ketika kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Buka hati kami, buka pikiran kami. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 9. Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam bacaan hari ini adalah tentang kemunafikan. Kemunafikan adalah sikap yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Farisi dan para ahli Taurat dikecam sikapnya oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Sekalipun mereka menggunakan label seorang ahli, punya jabatan khusus, mereka pandai dalam meneliti kitab Taurat. Tetapi mengapa sikap mereka dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka adalah pribadi yang dikenal penuh kemunafikan. Apakah Bapak Ibu dan saya juga dijumpai memiliki sikap penuh kemunafikan? Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita merasa, oh saya bukan orang yang munafik. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya, apakah kita termasuk orang yang munafik atau tidak? Yang pertama, firman Tuhan memberikan petunjuk
petunjuk kepada setiap kita. Seorang yang munafik, ketika dijumpai, seseorang itu lebih bangga kalau menemukan kesalahan orang lain, dan itu dijadikan sebagai senjata untuk bisa mematikan, melumpuhkan, menjebak karya orang lain. Biasanya pribadi yang bangga ketika menemukan kesalahan orang lain, pribadi itu gampang sekali komplain, gampang sekali mengkritik, tapi bukan tujuan untuk membangun. Mari kita perhatikan bagaimana sikap ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dengan bangga seolah-olah menemukan senjata yang ampuh untuk mematikan karya Tuhan Yesus beserta para muridnya. Mereka mengkritik itu, lihat guru, para muridmu telah melanggar adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak membasuh tangannya. Tapi orang-orang Farisi ini tidak mencermati bagaimana kehidupannya. Mereka lebih mengedepankan mencari-cari celah untuk bisa komplain, mengkritik dengan pedas, menemukan kesalahan orang lain dengan tujuan dijadikan sebagai senjata untuk merobohkan, untuk merusak, bukan untuk membangun. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah Bapak Ibu dan saya juga cukup merasa bangga atau mencari-cari kesalahan orang lain, menjadikan kelemahan orang lain sebagai senjata yang bisa kita pakai untuk membalas rasa sakit hati, untuk menumbangkan karya orang lain? Mari kita bertanya dengan diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu dan saya masih dijumpai, kita suka cari-cari kesalahan orang lain, menemukan kesalahan orang lain dijadikan senjata untuk membalas dendam atas sakit hati kita, atau mematikan langkah karya orang lain, maka kita termasuk orang yang munafik. Lalu yang kedua, firman Tuhan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Orang dikenal sebagai orang munafik ketika dia tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus dengan berkata, Yesus, lihat para muridmu melanggar aturan adat istiadat nenek moyang. Apa yang terjadi? Di luar dugaan, Yesus menjawab perkataan mereka dengan berkata, lihatlah siapa dirimu. Bukankah engkau seorang ahli, seorang pakar, justru mengesampingkan hukum Taurat demi nenek moyangmu? Ibu bapak, perkataan Tuhan ini cukup menohok. Mereka ahli dalam Taurat, tapi rupanya Yesus justru menemukan hidup mereka menyimpang dari hukum Taurat demi mempertahankan aturan adat istiadat nenek moyang. Bukankah perintah firman Tuhan itu yang paling utama dan pertama untuk dikerjakan? Dan mereka dikenal sebagai ahlinya dalam meneliti, dalam mengkaji Taurat Tuhan. Ibu bapak, sebelum kita mampu mengoreksi kehidupan orang lain, sebelum kita mampu komplain atas kehidupan orang lain, merasa menemukan kesalahan orang lain, mari kita koreksi diri kita sendiri terlebih dahulu, supaya senjata itu tidak berbalik kepada kita. Koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sendiri sudah benar atau bahkan lebih parah kesalahannya dibanding orang lain? Lalu yang ketiga, apakah Bapak Ibu dan saya termasuk orang yang munafik? Firman Tuhan memberikan petunjuk. Orang yang dikenal sebagai orang yang munafik adalah orang yang lebih mengedepankan penampakan di luar dibanding mengedepankan membangun apa yang ada di dalam. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka lebih mengedepankan apa yang nampak di depan mata. Orang memandang mereka sebagai orang yang saleh, orang
agamanya. Tapi lihat bagaimana perbuatan hidup mereka. Hidup mereka jauh dari yang namanya belas kasihan. Hidup mereka jauh dari yang namanya membangun. Apalagi membangun orang lain. Membangun batin yang mereka sendiri saja. Mereka jauh. Ibu bapak, hidup yang dibangun, kecantikan ketampanan batinia, itu yang dilihat oleh Tuhan. Dibandingkan ketampanan kecantikan yang sifatnya dapat dipandang mata. Sikap hati hanya Tuhan yang tahu. Mari kita memperindah kehidupan kita di dalam, supaya apa yang indah di dalam ini terpancar indah keluar. Karena setiap apa yang indah di dalam pasti juga indah perilakunya, indah perbuatannya, indah perkataannya. Tetapi orang yang nampak indah perkataannya, yang nampak manis di mulut, yang nampak indah perbuatannya, belum tentu itu terpancar dari keindahan dalam batin. Jadi, mari kita menjadi pribadi, bukan pribadi yang munafik, tapi pribadi yang selaras antara kata perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saya, menjadikan kita pribadi-pribadi yang makin indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau seringkali hidup kami penuh dengan kemunafikan. Kadang antara kata dan perbuatan kami ternyata tidak selaras dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami suka menonjolkan diri kami supaya perbuatan kami dipandang hebat, dipandang baik, dipandang benar orang lain. Sementara hati kami penuh dengan kekejian, hati kami penuh dengan kemunafikan, hati kami jauh dari kebenaran. Kami menggunakan kebaikan yang nampak untuk menghakimi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga apabila seringkali kami kurang mengoreksi diri sendiri. Kami lebih mudah mengoreksi orang lain, komplain kepada orang lain. Kami lebih mudah mencari-cari kesalahan orang lain dibanding mencari kesalahan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya di masa pandemi ini membuat kami semakin hidup dalam kebenaran, semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu pendengar saat pagi hari ini, biarlah Bapak Ibu semuanya dilimpahi damai sejahtera dari Tuhan. Kesehatan, kebahagiaan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.